Welcome to Males Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Bre, kali ini kita akan membahas satu film yang keren yang kemarin kita lihat di ending film Split, berjudul Unbreakable tahun 2000. Kalau kalian nonton recap Split kemarin ya sampai ending, pasti akan tahu film ini. Karena latar film Unbreakable ini adalah 15 tahun sebelum film Split. Bercerita tentang seorang ayah yang memiliki kemampuan di luar nalar. Dia nggak pernah sakit, nggak pernah tergores, seolah memiliki tubuh besi. Kebalikannya, si villain justru memiliki tubuh yang sangat rapuh. Bahkan tulangnya bisa dibilang serapuh kaca. Ya udahlah, kita langsung aja gas ke filmnya. Film dimulai dengan sebuah narasi tentang perkembangan dunia komik di tahun sebelum 2000-an, di mana kala itu lebih dari 172.000 komik terjual setiap harinya di Amerika, dan lebih dari 62 juta di setiap tahunnya. Scene kemudian berawal di sebuah pusat perbelanjaan di Philadelphia pada tahun 1961, di mana ada seorang ibu yang baru melahirkan anaknya. Nah, dipanggillah seorang dokter sebagai langkah penanganan lanjutan. Dokter pun bertanya, apakah anak itu sudah diberi nama? Kemudian si ibu menjawab, namanya Elijah. Ibu itu bingung, kenapa anaknya menangis sebegitunya. Kemudian si dokter mencoba untuk menggendong anak tersebut. Namun dokter dibuat sangat kaget ya, karena ternyata anaknya mengalami kondisi yang sangat langka, bre, di mana bayi tersebut mengalami banyak patah tulang saat berada di rahim. Tentu ini kan aneh banget ya. Oke lah, puluhan tahun berlalu, terlihat seorang pria bernama David Dunn yang berada di sebuah kereta dari New York menuju Philadelphia. Gak lama datang seorang wanita yang sedang mencari bangku kosong. Dan kebetulan aja bangku di sebelah David ini lagi kosong. Karena wanita itu terlihat cukup seksi buat David nih. Dengan licik David pun menyimpan cincin kawinnya. Tahulah ya kalian apa maksud dari David ini. David pun mencoba berbicara dengan wanita itu dan agak merayu-merayu. Namun si wanita memahami situasi tersebut dan bilang kalau doi udah menikah lalu pergi mencari bangku yang lain. David yang awalnya jadi bad boy sekarang jadi sad boy. Gak lama kemudian kereta bergetar hebat. Dan ternyata kereta itu keluar dari jalurnya sehingga terjadi kecelakaan hebat yang mustahil untuk menemukan korban selamat dari kejadian tersebut. Hal ini pun diketahui anaknya David bernama Joseph Dunn. Tentu Joseph panik. Nah, tapi ternyata David ini masih hidup, bre. Dia sadar dan menemukan dirinya telah berada di sebuah ruangan di mana di sana ada dokter dan satu korban lainnya. Menurut dokter itu hanya ada 2 korban yang selamat. Ya walaupun akhirnya tinggal David seorang yang berhasil bertahan hidup dari tragedi itu. David bahkan tak merasakan sakit. Jangankan sakit ya, tergores saja tuh enggak. David pun dijemput oleh anaknya Joseph dan sang istri Audrey Dunn. Di sini Joseph berusaha menggandengkan tangan ayahnya dan ibunya. By the way, diketahui kalau hubungan David dan Audrey ini agak kurang baik, bre. Mereka ini masih satu rumah tapi udah pisah ranjang gitulah. Makanya David tergoda sama wanita yang ada di kereta tadi. Ya udah sih. David, what happened? I don't think I got the job. Tujuan David ke New York sebenarnya adalah mencari kerja yang lebih baik dari pekerjaannya sekarang. Namun dia tidak mendapatkannya. Maka dari itulah dia pulang lagi ke Philadelphia. Kalau dipikir-pikir ajaib bener ya, dimana semua penumpang kereta meninggal sementara hanya menyisakan satu orang yang bahkan gak terluka sedikit pun. Namun David di sini hanya menganggap itu sebuah keberuntungan atau kesempatan kedua dalam hidup. David di sana mendapatkan surat beranonim limited edition yang berisi pertanyaan, berapa hari dalam hidupmu kau pernah sakit? David bingung lah, kenapa ada orang yang menanyakan hal itu ya. Esoknya David bekerja seperti biasa. Jadi David ini adalah seorang security di sebuah stadion football gitu, bre. David pun masih kepikiran tentang isi surat tadi. Dia bertanya-tanya, iya ya, kapan gua terakhir sakit? Perasaan gak pernah dah. Sebelum kerja, David kadang menyempatkan dirinya menonton latihan football Amerika atau rugby. Karena dulunya David adalah seorang pemain rugby, bre. Tapi entah kenapa dia berhenti ya. Dia sepertinya sangat menyukai rugby namun gak mau bersentuhan dengan olahraga tersebut.
Joseph okay? Yeah. Wanted to ask you a question. Di rumah pun David menanyakan pada Audrey kapan David terakhir kali sakit. Yang tentu bahkan David gak ingat kapan itu. Begitu juga dengan Audrey. Dia juga tidak sadar kalau David ini sebenarnya gak pernah sakit sama sekali sejak pertama kali mereka bertemu, bre. Can't remember. Remembering one cold, or a fever, or sore throat. Scene kemudian melompat mundur ke tahun 1974, di mana di sana Elijah masih bocil, doi bayi yang mengalami patah tulang tadi loh, bre. I'm not going out there anymore. Can't do anything about that. Nah, diketahui Elijah ini nggak mau keluar rumah karena sering diejek teman-temannya dengan memanggilnya Mr. Glass karena tulang-tulangnya yang rapuh dan mudah patah, bahkan kalaupun itu terkena sedikit benturan. Your whole life, you will always be afraid. Ibunya pun memancing Elijah dengan memberinya hadiah. Namun dia harus mendapatkannya sendiri di bangku taman. Someone's gonna take it. Then you better get out there soon. Karena itulah Elijah berani keluar rumah lagi. Terlihat ibunya memberi Elijah sebuah komik pahlawan edisi terbatas gitu. Elijah pun nampak sangat menyukainya. Sampai suatu hari Elijah pun dewasa. Dia memiliki galeri seninya sendiri yang penuh dengan hal-hal berbau komik jadul dan antik. Elijah ini sangat perfeksionis kalau soal komik pahlawan. Bahkan jika pembelinya hanya membeli karya itu untuk anaknya, Elijah selalu menolak dengan keras karena karya itu bukan untuk anak-anak, pikirnya. Oh, my kid's gonna go berserk. Once again, please. How old is Jeb? He's 4. No. No, 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 no. Nah, ternyata nama galeri Elijah ini adalah limited edition. Yaps, doi yang mengirim surat ke David. Nggak berselang lama, David bersama Joseph pun datang untuk menanyakan apa maksud dari surat itu. I got a card from this store. This one was under the windshield wiper of my car. Di sana mereka berbincang tentang apa David pernah sakit, apa David pernah terluka bahkan. David pun menjawab dibantu Joseph bahwa dulu David pernah mengalami kecelakaan mobil. Car accident. He couldn't play football anymore. Bahkan karena itulah dia tak bisa lagi bermain rugby. Jadi ini alasannya, bre. Kenapa David senang nontonin latihan rugby ya? Lanjut. Namun Elijah nggak yakin jika David terluka. Kemudian dia bercerita tentang beberapa kecelakaan besar di kota itu seperti kecelakaan pesawat dan kebakaran hingga dia berhasil menemukan David. There is a sole survivor, and he is miraculously unharmed. Satu-satunya korban selamat dari kecelakaan kereta dan ajaibnya tidak terluka sama sekali. Elijah lalu bercerita tentang penyakit yang diidapnya. Dia mengidap osteogenesis imperfecta, di mana itu adalah kelainan genetik gitu, yang mana penderitanya nggak bisa menghasilkan protein dengan baik dan membuat kepadatan tulangnya tuh sangat rendah, sehingga tulangnya akan sangat mudah hancur jika terkena benturan sekecil apapun itu, bre. And I have the tamest version of this disorder. Elijah menganggap jika ada manusia sepertinya, maka akan ada manusia yang berkebalikan dengan kondisinya, dan orang itu adalah David, manusia yang tak pernah terluka. There is someone like me in the world, and there be someone else opposite of me at the other end. Dia percaya David dilahirkan untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, yang bisa dibilang pahlawan lah. You think my dad's your I don't think anything right now. Joseph di sini agak kaget ya, sekaligus kagum jika benar ayahnya memiliki kekuatan super. David sendiri merasa ini hanya omong kosong ya. Dia pun menganggap Elijah hanya akan memanfaatkannya saja. David dan Joseph pun pergi. David terus-terusan melihat koran tentang dirinya dulu sebagai superstar football Amerika dan kecelakaan mobilnya dulu yang bahkan berita kecelakaan kereta yang melibatkan namanya. David pun masih bertanya-tanya apakah dirinya benar tak bisa terluka. Sebenarnya dia di football karena diberhentikan ya, bre. Manajemen menganggap dengan level kecelakaan yang seperti itu David tidak bisa bermain lagi. Padahal kenyataannya David nggak apa-apa sama sekali. I've come to a decision. Datanglah Audrey, dia bertanya, apakah selama mereka berjauhan David pernah dengan wanita lain? Prepared for any answer. Have you been with anyone? David pun menjawab dengan tegas, tidak. Disinilah Audrey merasa bersalah dan berharap bisa memulai kembali semua dengan David. Anyway, decision is that I want to start again. Audrey merasa kecelakaan kereta itu sebagai kesempatan kedua baginya lah untuk baikan sama David. And if you feel like asking me out sometime, it'd be okay. David bekerja seperti biasa. Namun di hari itu David mendapat pemberitahuan kalau ada seorang pengunjung dengan tiket palsu ingin bertemu dengan David. The guy over gate 17C with a bogus ticket. What's he look like? Says he knows you. Won't tell me his name. Dan orang itu adalah Elijah.
Di sini Elijah masih kekeh bre meyakinkan David tentang potensi terpendamnya. You made that decision. Namun David menganggap hal itu adalah lelucon dan kebetulan belaka. Nah, saat David bersentuhan dengan satu pengunjung, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kemudian David memutuskan untuk melakukan pengawasan pada setiap pengunjung yang akan masuk. Dia hanya meyakini bahwa pria yang ia senggol tadi membawa senjata. Kayak feelingnya tuh kuat banget. Dan entah kenapa, pria yang dimaksud David tadi tiba-tiba pergi setelah mengetahui ada pengawasan dari security. How'd you know that guy you bumped was carrying a weapon? Elijah sangat penasaran, kenapa David bisa tahu kalau pria itu membawa senjata. Lalu senjata apa yang ia bawa? David pun menjawab bisa jadi semacam pistol silver dengan pegangan hitam yang diselipkan di celana seperti di film-film. You have good instincts for things like that? Elijah pun dengan antusias mendengarkan hal itu. Namun sekali lagi David menganggap Elijah hanya berlebihan, padahal David hanya tak sengaja menebaknya. Elijah karena ini yakin banget kalau itu adalah insting superhero dari David bre. Nah, saat Elijah pergi dan akan pulang, dia melihat pria yang dicurigai David tadi. Elijah pun spontan mengikutinya dengan tertatih. Dia penasaran apakah benar dia membawa senjata seperti yang dikatakan David. Hold up a second. Sialnya, Elijah pun terjatuh saat menuruni tangga sehingga tulang-tulangnya yang rentan itu patah semua. Di momen itulah dia melihat pria tadi melompati pembatas dan terlihat pistol silver dengan pegangan hitam yang ia selipkan di celana. Sepulang kerja, David workout dengan dibantu Joseph seperti biasa. What did you put on there? You put too much. It's 250 pounds. Joseph di sini biasanya membantu David memasang piringan beban. Namun saat mengangkat beban itu, David curiga berapa beban yang ditaruh Joseph. Joseph pun mengaku dia menaruh beban lebih. Joseph penasaran berapa beban yang bisa diangkat oleh ayahnya. Beban kembali ditambah. David pun masih bisa mengatasinya bre. Beban terus ditambah sampai tak ada piringan beban yang tersisa. Bahkan mereka sampai menambahkan 4 timba cat berukuran sedang. Namun David masih bisa mengatasi itu. Bahkan David sendiri tak menyangka dia mampu melakukannya. Kembali ke Elijah yang mengalami patah tulang bre. Dia terpaksa harus dipasangi penyangga karena ada 14 titik retakan di seluruh tulang Elijah. Nah, di sana dia bertemu dengan Audrey. Ternyata Audrey adalah seorang perawat bre. Elijah pun menggunakan kedok dirinya sebagai pasien untuk menanyai Audrey. How long have you been married? Car accident. My husband was a star athlete in college in an accident together. Audrey pun bercerita bahwa dulu David mengalami kecelakaan saat mengemudi bersama Audrey. Part of David's body was injured. Namun sebelum Audrey menjawabnya, scene beralih ke David yang sedang bekerja di stadium. Di sini kemampuan David semakin berkembang. Saat dia bersentuhan dengan orang, seolah David ini melihat vision apa yang barusan orang itu kerjakan. Lanjut ke Elijah, dia meyakinkan Audrey bahwa David ini memiliki kemampuan yang bisa aja menjadi harapan bagi orang-orang yang butuh perlindungannya. Hotel fire downtown, 211 died. Inside the city, 131 died. Scene kembali ke David yang masih penasaran dengan vision yang tiba-tiba ia miliki. Dia nggak sengaja menyentuh seorang pria berjaket, kemudian melihat pria tadi menyembunyikan bungkusan mencurigakan. Namun sisanya, saat David mencoba menggeledah orang itu, Excuse me, sir. Can you step out of line, please? dia tak menemukan apapun. Disinilah dia yakin kalau semua kemampuannya itu adalah imajinasi dan kebetulan belaka. Kemudian ada telepon dari sekolah bahwa Joseph terlibat perkelahian. I bet my dad could beat up your dad. Di sana David bertemu dengan wali kelas yang mana ternyata dulu dia adalah guru David yang sempat membawa David ke rumah sakit karena dia tenggelam di dasar kolam selama 5 menit dan hampir meninggal bre. Let them tell it. Helps keep them safe. Karenanya David sangat fobia dengan genangan air, terutama kolam. Di sini David semakin yakin ya kalau dia hanya manusia biasa. Dia pun juga baru ingat kalau pernah tenggelam. They were messing with this Chinese girl in the dressing room. I tried to make them stop. I thought maybe because you're my dad. Kemudian baru diketahui bahwa Joseph ini yakin bahwa dirinya sama dengan sang ayah yang tak pernah terluka. We can both get hurt. Just an ordinary man. No, you're not. Namun David kembali meyakinkan Joseph kalau mereka hanya manusia biasa yang bisa terluka kapanpun. Jadi jangan sembrono. Sampai di rumah, Joseph melakukan hal yang tak terduga. Joseph, what the hell are you doing? Leave, I'll show you. You can't get hurt. Dia bahkan mengambil pistol ayahnya dan mengisi peluru yang sebenarnya sudah David sembunyikan. Di sini Joseph ingin membuktikan apakah ayahnya benar-benar kebal atau tidak. Tentu itu hal yang sangat sembrono ya. Audrey dan David mencoba menjelaskan pada Joseph bahwa itu tak benar. Bahkan David bisa saja tewas jika terkena senjata api. Shoot him once. Joseph, listen to what your mother.
David pun bilang pada Joseph bahwa David memang kebal, tapi jika Joseph berani menarik pelatuknya, maka David akan pergi dan pindah ke New York. Hal inilah akhirnya yang membuat Joseph mengurungkan niatnya. Lalu David bertemu Elijah. Elijah bilang kalau dia benar-benar melihat orang yang dicurigai David di stadion tadi membawa pistol dengan ciri-ciri yang sama dengan yang David sebutkan. Hal ini membuktikan insting David itu benar, bre. Tapi David tetap kekeh bahwa itu hanya kebetulan. Bahkan karena hal ini anaknya sampai menodongkan pistol ke arahnya hanya untuk membuktikan bahwa perkataan Elijah benar. Jadi di sini David ya nyalahin Elijah, siapa lagi? Esoknya, Elijah pergi ke toko komik untuk membeli komik superhero, bre. Sementara David dan Audrey yang udah mulai berbaikan memilih untuk kencan setelah sekian lama. Di sini Audrey juga mengingatkan ya bahwa kemampuan fisik David adalah anugerah. Setelah mereka pulang, penjaga Joseph bilang bahwa ada beberapa telepon masuk dari New York yang bilang kalau David ini keterima kerja. Setelah David memeriksanya sendiri, ternyata itu dari Elijah lagi-lagi. Emang annoying ini orang. Di sini Elijah mengirim pesan suara tentang komik yang baru saja dia beli dan mengisahkan hampir sama dengan yang terjadi padanya serta David. Dia bilang mereka saling berlawanan. David gak pernah sakit sementara Elijah selalu sakit. Tapi ada satu kesamaan dari keduanya, yaitu reaksi terhadap air. Mereka sama-sama tak bersahabat dengan hal yang berhubungan dengan air ataupun genangan. David lalu mengunjungi tempat penghancuran mobil atau tempat sampah mobil gitu untuk melihat bekas mobilnya setelah kecelakaan yang ternyata belum dihancurkan. Di sana David baru menyadari kalau dirinya tidak hanya selamat, tapi tidak tergores sedikit pun. David pun lalu menelpon Elijah dan menanyakan apa yang harus dia lakukan. Elijah bilang David harus mencari tempat keramaian, maka dia akan tahu apa yang harus dilakukan. David pun memberanikan diri untuk pergi ke keramaian orang, lalu bersentuhan dengan mereka. Di sana David melihat banyak masa depan, mulai yang biasa aja sampai yang mengerikan, pembunuhan misalnya. Nah, salah satu orang yang tersentuh David ini telah melakukan pembunuhan, bre. Sehingga David memutuskan untuk mengikutinya, hanya sekedar ingin membuktikan apakah penglihatannya kali ini benar atau tidak. Dan benar aja, bre, orang itu telah membunuh. Dan setelah David telusuri, bahkan anak-anak serta istri korban juga disekap. Karena tak menemukan si pelaku, David pun mencoba mencarinya. Namun tanpa disadarinya, pelaku pun muncul dari belakang dan mendorong David. Sialnya, David jatuh tepat di atas kolam yang tertutup terpal. Tak butuh waktu lama untuk David akhirnya pun tenggelam. Untungnya, anak-anak yang diselamatkan David tadi kini menjadi penyelamat David, bre. Setelah itu David langsung ke lantai 2 untuk menghabisi si pelaku. Sayangnya, si ibu dua anak tadi tidak terselamatkan. Esoknya, kejadian ini dimuat di dalam koran dan digambarkan sosok berjubah yang menjadi pahlawan dan menyelamatkan dua anak serta kedua orang tuanya yang sayangnya ditemukan meninggal. Namun identitas tak diketahui. Joseph yang membaca berita itu seketika tahu kalau itu adalah ayahnya. David pun meminta Joseph untuk menutup mulutnya dan cukup tawa aja. Esoknya David menghadiri acara pameran di galeri Elijah. Di sana David bertemu ibu Elijah yang menceritakan apa saja yang telah dilalui Elijah selama ini. Tak lama Elijah mengajak David mengobrol di ruang yang sepi. Di sana Elijah mengizinkan David menjabat tangannya yang berarti mengizinkan David untuk membaca masa lalu Elijah.
Di sini sangat tak terduga, bre. Ternyata kecelakaan pesawat, kebakaran, bahkan kecelakaan kereta di Philadelphia adalah ulah Elijah demi untuk menemukan sosok David. Gwendeng ini orang. You know what the scariest thing is? To not know your place in this world. It's just an awful feeling. Have you done? Elijah pun telah lama meyakini bahwa ada manusia yang berlawanan dengan dirinya, manusia yang tak bisa terluka sama sekali, hingga pada akhirnya dia bertemu dengan David di salah satu perbuatannya dalam kecelakaan kereta yang menewaskan 99% penumpangnya itu. Alasan Elijah sangat konyol. Dia hanya ingin menciptakan dunia komiknya sendiri, di mana ada pahlawan dan dirinya yang selalu berlawanan dengan si pahlawan. David kemudian membawa pihak berwajib ke toko limited edition, di mana bukti-bukti dari 3 aksi terorisme akhirnya ditemukan. Elijah si Mr. Glass pun harus mendekam di penjara sebagai penjahat kelas gila. Film pun berakhir. Nah, berikutnya kita akan merecap film Glass ya, bre. Di mana film ini adalah gabungan dari Unbreakable serta Split. Wah, pasti badas banget ini. Yaudah, mungkin sekian dulu aja dari Malas Nonton Full. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Malas Nonton Full lainnya. See ya in the next video, bre. And bye-bye.